Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Mari kita memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Efesus 5 ayat 19, kami akan bacakan mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 21, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu Saudaraku di dalam Yesus Kristus, setiap orang percaya yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah ciptaan baru yang sudah hidup, dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Di dalam Yesus Kristus, manusia lamanya dikuburkan bersama dengan sifat-sifat yang buruknya, disalibkan di salib Kristus, dan dikuburkan bersama Yesus. Tetapi kemudian manusia yang baru bangkit bersama Yesus. Dan kemudian momen itulah yang dikatakan momen hidup baru. Dan orang yang sudah dibaptis itu dikatakan ciptaan baru. Maka seseorang yang sudah dibaptis adalah ciptaan baru atau manusia baru. Manusia baru tersebut disebut juga sebagai anak-anak terang yang sudah menerima terang yang ajaib dari Yesus yang adalah terang itu. Karena itu hidupnya harus menjadi terang di dalam dunia ini. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Maka sebagai anak-anak terang, kita harus hidup seperti cara anak-anak terang, yaitu yang pertama, mempergunakan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita harus diingatkan bahwa waktu ini adalah jahat. Artinya hanya sementara, dan hidup sekarang adalah kesempatan untuk berbuat baik. Maka sebagai orang yang bijak, orang yang bijaksana dipimpin Roh Kudus, bukan orang yang pasif, harus melakukan hal yang baik hari ini seolah-olah dia mati besok. Maka dengan demikian, tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang jahat dan mendukakan hati Tuhan. Dengan demikianlah orang yang bijak melakukan kehendak Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Kemudian tidak mabuk dan tidak dipimpin oleh hawa nafsu, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dikendalikan oleh keinginan dan hawa nafsunya akan senantiasa jatuh ke dalam dosa, karena keinginan itu tidak ada batasnya. Dan keinginan yang melebihi kebutuhan itu yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan dapat mengendalikan keinginannya, bahkan meletakkannya di atas kehendak Tuhan, sehingga hidupnya dipimpin oleh kehendak Tuhan dan menjalani kehidupan sesuai dengan rancangan-rancangan Tuhan. Dan dengan mengikuti rancangan-rancangan Tuhan, maka hidupnya akan bersukacita, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang kemudian, anak-anak terang itu harus berkata-kata yang baik seorang dengan yang lain. Kata-katanya adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menghargai, mengapresiasi, kata-kata yang senantiasa penuh puji-pujian kepada Tuhan. Bukan kata-kata yang negatif, bukan bersungut-sungut, bukan kata-kata yang merendahkan, bukan kata-kata yang mendukakan Tuhan. Hal ini harus kita renungkan di era kemajuan ilmu teknologi sekarang, di mana sangat banyak kata-kata yang tidak baik disebarkan
dan di-share oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab di media-media sosial yang banyak kita dengar. Maka kalau kita menggunakan itu juga sebagai media untuk berbicara kepada orang lain, ucapkanlah puji-pujian syukur kepada Tuhan. Hargai, apresiasilah sesama kita. Dan kemudian berikanlah kata-kata yang memotivasi. Dan lebih daripada itu, ialah seluruh perkataan kita adalah puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebagai anak-anak terang, senantiasalah bersyukur, bukan bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, manusia mulai dari zaman Israel sampai sekarang, yang dalam perjalanan yang dituntun Allah menuju tujuan mulia, sering sekali tidak sampai kepada tujuan mulia itu karena bersungut-sungut. Satu generasi umat Israel mati di gurun karena mereka senantiasa bersungut-sungut walau kebutuhan mereka sudah ditanggung dan diberikan oleh Tuhan. Pada masa sekarang ini juga sangat banyak manusia yang senantiasa bersungut-sungut dan merasa tidak cukup. Maka orang yang demikian tidak akan sampai kepada tujuan mulia. Bahkan mengalami untuk yang dinamakan kebahagiaan hari ini juga mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan. Tapi orang yang bersyukur akan mendapatkan nikmat bahagia pada masa hidup sekarang. Dan kebahagiaannya disempurnakan ketika tiba di dalam tujuan mulia, yaitu di sorga yang kekal. Maka tetaplah bersyukur. Kemudian senantiasa merendahkan diri. Saudaraku yang terkasih, Adam jatuh ke dalam dosa karena dia mau meninggikan diri. Demikian dalam hidup persekutuan, kalau ada orang yang meninggikan diri, di sana akan ada perseteruan. Tetapi kita harus senantiasa ingat kita adalah debu. Dan kalau kita berdiri sebagaimana adanya sekarang, baik juga predikat yang melekat pada kita, harus kita aminkan itu hanya anugerah pemberian Tuhan semata. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Setinggi apapun jabatan dan pangkat kita, sebanyak apapun kekayaan kita, secantik dan setampan apapun paras rupa kita, itu hanya pemberian dari Tuhan. Maka tetaplah rendah hati, walau kita memiliki kekayaan yang lebih daripada orang lain, walau kita memiliki pangkat dan juga jabatan yang lebih tinggi daripada orang lain, tetaplah rendah hati. Karena itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Selamat hidup sebagai anak terang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas penebusan-Mu. Kami telah Tuhan bawa dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib untuk menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu kepada segenap manusia dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan keseharian kami, sehingga kami menjadi alat dan saksi-Mu hidup sebagai anak-anak terang. Kuatkan, mampukan kami melakukan tugas panggilan ini dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup sebagai anak terang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.